Halo, selamat siang. We are going to visiting Nai. Visiting grandma. Kamu nggak pakai itu masker? Ngomong sama si Mbak. Habis makan tadi. Ya ampun, terus tahu nggak kita bawa apa? Roti dari Cinita. Ini enak banget pemirsa. Nah, satu dong. Tuh dia udah roti kedua apa ketiga nih, Pi? Enak banget. Kalau mau pesan boleh ke Cinita. Aku cuma bisa telan iler doang. Secara nggak bisa makan roti banyak-banyak. Enak nggak? Banget. OMG. Lionel, help me. Kita boleh nggak? Boleh kan tadi kamu udah makan banyak. Adek, say hey. Oh, 2 orang. Semua masih pakai baju tidur karena ibunya malas nyuci baju. Oke, berhemat lah ya. Jadi pulang baru cuci karena mereka cuma bisa di mobil doang. Kita bawain nenek roti. Ini roti enak banget. Kita nanti nggak pesan ini yang pepper goreng sana. Nope. Apa? Enggak lah. Enak banget kan? Enggak. Makan siang apa dong? Pulang lah. Hah? Mana keburu? Kemuru. Enggak. Never Belum know. masak. Nenek nyanyi dong. Waymaker. Even see I don't see the truth. Ayo dek, Kamu bisa nyanyinya. Aku cuma mau dengerin. yang bisa dengerin doang. Kamu hari ini belum bawa renungannya? Kamu bawa renungan jam berapa dek? Aku udah bawa renungan kemarin ya. Kemarin juga udah. Terus adek kapan dek? Belum. Saksikan teman-teman. Yang kenceng dong. Sore. Nanti sore. Di sore ya. Kamu bawa renungannya? Kamu Oke. ya, bukan aku ya. Cek apa ini, Mom? Don't check it out. Our YouTube. Di mana YouTube-nya? WWF TGS Cara No, Jennifer. I think Sarah Jennifer. Jennifer pakai B. Jennifer with B. Bukan pakai S, B. Ini nih, karena si ibu yang nanti turun, jadi selain pakai masker, pakai face shield. Kalian ke supermarket. Jalanan Jakarta. Jakarta tambah hari tambah banyak yang positif pemirsa. Kemarin aja 300. Iya, Pi. Enggak, 200-an. 200 berarti total 2.600 tuh. Itu Kok langsung semua dari banyak Jawa ya? Barat. Ada klaster baru. Di mana? Jawa Barat. Oh. So, be careful ya yang harus keluar rumah, harus kerja atau harus ke supermarket. Ya, prosedur protokol kesehatan lah, pakai masker. Kalau bisa pakai face shield. Pakai sarung tangan, tapi aku nanti pas belanja aja pakai sarung tangan. Adek di mobil aja ya. Apa nyumirin aku? Oke. Itu teman-teman di Jakarta itu semakin banyak banget yang kena. Cuman kita mau gimana ya? Kalau nggak keluar rumah, nggak kerja, nggak makan, di dalam rumah doang, serba salah. Nah itu tandanya kita harus lebih berpasrah pada Tuhan. Oke. Aduh, Bi. Karena semuanya serba salah sih. Mau di rumah aja nanti kerjanya gimana, mau keluar rumah juga bisa resiko kena COVID. So hati-hati aja. Miracle work, found escape, light in the darkness, my God, that is who you are.
Yuk kita nyanyi lagu ini yuk. Keren. Nyanyi lagu semangat-semangat. Buat nemenin si papinya terpakai masker, Pap. Kenceng. Oke, bos. Nyanyi ya, Dek, yang kenceng ya. Joget. Lagunya enak nih. God is fighting for us. God is with my side. Yes, He has overcome. He will not be shaken. He will be with me. Jesus, you are here. God is on my side. He has overcome. Yes, He has overcome. He will not be shaken. He will not be moved. Jesus, you are here. Yes, He has overcome. He will not be shaken. Jesus, you are here. Oh, I will live. I will not die. Resurrection power. Oh, and I am free in Jesus' name. Dia udah tua tapi keren banget ya semangat nyanyinya. Kok bobo ya? Oh. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will not die. Resurrection life. And I am free. And I am free in Jesus' name. Wow, macet juga ya hari ini. And I am free in Jesus' name. Oh, kenceng. Kamu nggak kangen ke gereja, Li? Nyanyi lagu ini sama Mr. J, ha? Ini kabut ya? Apa polusi? Polusi. My God, Jakarta dibuka dikit polusi dah. Kemarin-kemarin masih biru ya? Atau mau hujan kali, Pi? Separah ini polusinya. God is fighting for us, pushing out the darkness. God is with the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeat us. We will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing out the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeat us. We will shout it out, shout it out. I will fighting for us, pushing out the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeat us. We will shout it out, shout it out. Yes. That cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeat us.
never shut it off, shut it off. I will not die. And I am free in Jesus' name. Apa? Breath? You wanna breath? Okay. Katanya dia mau lepas masker. Sesek ya, Dek? In Jesus' name. Kasih tahu dong teman-teman. Teman-teman, hari ini renungannya sore ya. Teman-teman, hari ini renungannya sore ya. Adik mau cerita tentang apa? Sabar. Temanya sabar. Oh, temanya sabar. Tentang siapa, Dek? Lupa. Lupa. Oke, nanti dengarkan sebentar sore bilang. Jam berapa, Dek? Lupa. Jam 4. Oke. Karena aku kok nggak bikin jadi Nggak kedengeran. Koko kenapa jam 3? pengen les. Oh, ada les di Koko. Jadi, lo bukannya Ade yang mimpin? Aku kan aku di teman-teman kok. Oh, kamu ditemenin sama Koko. Oke deh. Kita akan melihat isi apa sih tas ibu isinya kalau pergi. Lihat ya, sudah nggak bawa dompet, bawanya kayak begini doang, isinya kartu. Terus hand sanitizer, oh my god. Terus tip spray, terus alkohol spray. Orang parno nih. Eukaliptus, antivirus, tisu basah, swab, apa sih itu? Alkohol, tips. Ini kalau sakit perut, Romais. Aku lagi dengerin lagu di handphone Koko. Oh iya tah. Seasons. Udah. Kartu, peralatan nggak jelas, dan tas pinggang doang. Jatuh. Sekarang nggak pakai sepatu, sendalan. Begitulah kira-kira perlengkapan keluar rumah ala new normal. Dan itu cuman ke supermarket. Puyeng nggak? God is fighting for us, pushing up the darkness. Ayo kita dengar lagu lagi. Lagu apa nak? Mau dengar lagu apa? Kita lagi denger lagu ini. Holy Spirit. Seasons Live Waymaker. Seasons yang kayak gimana ya? Bless the Lord. Kamu lihat di itu Spotify, Bukan di YouTube, lagu-lagu. library. Ya. Oh, aku suka lagu ini. In the goodness of God. Ini aja yuk. I love you, Lord. Of your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. For the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have
I will sing of the goodness of God. I love your voice and your heart will fire in the darkest night. Even though like no other, I know you as a father. I know you as a friend. I will sing in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Jalanan masih sepi ya. Oh, you've been so good. With every breath that I wanna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ. Nah, teman-teman, sambil kita nemenin saya jalan, aku mau sharing tentang apa ya temanya hari ini, purpose and calling. Cile, apa sih tujuan dan panggilan hidup kita? Kadang-kadang kalau mikir lagi pandemik begini ya, maksudnya Tuhan apa? Ada nggak sih yang bisa dengar suara Tuhan audible gitu? Jarang-jarang kan ada, kecuali kita mungkin dengar suara Tuhan itu lewat firman Tuhan, lewat perkataan hamba-hamba Tuhan, perkataan orang-orang di dekat kita.
Mungkin salah satu jawaban doa dari Tuhan itu melalui banyak hal. Nah, kalau kita mau tahu tujuan dan panggilan Tuhan itu bagaimana ya? Pernah gak sih kita sadarin kalau semua yang hidup di dunia ini punya tujuannya masing-masing, punya panggilannya masing-masing. Nggak bisa sama tujuan dan panggilan hidup saya sama seperti doi atau sama seperti saudara, ya kan? Panggilan saya mungkin di dunia sekuler gitu. Ada beberapa orang yang panggilannya melayani Tuhan full timer. Ada panggilannya di dunia marketplace. Banyak. Kita harus tahu dulu dan mengenali apa yang menjadi tujuan dan panggilan hidup kita. Tapi saya tuh sangat percaya ya, maksudnya dari hal-hal kecil sebenarnya Tuhan itu lagi merancang kita untuk panggilan kita. Contohnya itu Raja Daud. Hal kecil dari kebiasaan kecil, si Daud itu kan pemain kecapi. Nah, pemain kecapi itu tujuannya apa sih nantinya? Ternyata dia bakalan menjadi pemain kecapi yang nanti dipanggil oleh Saul untuk menenangkan Saul. Padahal itu sebenarnya kan hal kecil, tapi dia itu mahir gitu loh. Dari hal kecil itu dia itu tekun belajar, jadi dia jadi ahli. Akhirnya dia dipakai Tuhan melalui hal kecil itu yang dia tekuni. Nah, saya yakin dan percaya teman-teman dan saya juga begitu. Jadi hal-hal kecil mungkin kita anggap saya cuma bisanya main gitar misalnya, atau saya cuma bisanya nyanyi doang, atau saya bisanya cuma ngocehin orang, talkative misalnya, cerewet kayak saya gitu kan. Tapi kita mungkin bisa ngambil nilai positif dari yang kebisaan kita apa. Hal kecil itu kalau misalnya kita kembangkan bersama dengan Tuhan pasti akan jadi sesuatu yang besar. Amin nggak? Amin saudara. Ya misalnya dia bisa nyetir, saya bisa nyetir tapi dikit-dikit ya kan. Hal kecil yang bisa saya lakukan, saya itu suka ngomong tapi saya nggak bisa nulis. Saya suka ngomong lebih ke personal. Jadi mungkin ada orang-orang yang lebih merasa nyaman ngobrol sama saya berdua gitu. Dia bisa curhat, bisa mungkin kebiasaan saya yaitu memberikan nasihat-nasihat atau memberikan suggest yang lebih positif gitu. Saya belajar ini dari Daud. Oh iya ya, dia masih kecil, masih muda itu keahliannya main kecapi gitu loh. Ternyata Tuhan akan pakai dia untuk sesuatu yang lebih besar lagi gitu. Terus Daud dipersiapkan untuk dia di padang gurun ngapain sih? Dia merawat kambing dan domba gitu loh. Kalau mau dipikir hal kecil banget kan, merawat kambing domba, dan yang dia rawat bukan banyak loh saudara. Yang dia rawat itu kan tulisannya di dalam di dalam Alkitab 2-3 kan. Kambing itu berhubungan dengan, maksudnya kalau yang kita tahu karakternya itu, kambing kan tuh susah diatur gitu loh. Terus kalau domba tuh lelet. Domba kan manut tapi lelet gitu kan. Ternyata dia itu dipersiapkan untuk memimpin bangsa yang besar, bangsa Israel yang kelakuannya mirip kambing dan domba gitu loh. Keras kepala banget gitu. Jadi oke, Tuhan ternyata memakai Daud dari hal kecil merawat kambing dan domba, ternyata untuk memimpin bangsa Israel yang keras kepala itu, sesuatu bangsa yang besar gitu. Jadi dari hal ini lagi kita belajar dari hal kecil yang Daud lakukan, Tuhan akan panggil dia, memakai dia untuk melakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Nah, satu hal lagi yang saya belajar dari Daud, hal kecil apa yang dia tekuni, kebiasaan apa yang dia lakuin, itu Daud pintar banget mengumban saudara. Jadi mengumban itu sebenarnya kalau dari masa dulu ya, untuk bangsa Israel itu, mereka itu ada pasukan yang dilatih untuk mengumban. Jadi ngumban itu bukan yang main ketapel biasa, tapi ngumban itu jadi kalau salah umban, salah diputar-putar gitu bisa kena kita sendiri. Apa sih namanya itu sih? Main apa namanya? Jadi batu itu diumban, mereka main muter-muter begitu,
untuk melemparkannya ke target, ke musuh gitu loh. Jadi kalau salah ngumban itu bisa kena ke kita sendiri. Nah, dia ahli untuk itu. Hal kecil sih, hal kecil, tapi ternyata itu dipersiapkan untuk menghadapi Goliat yang besar gitu. Karena dia pintar mengumban, dia tekuni hal kecil itu, dia dipercaya Tuhan. Karena maksudnya dia menekuni hal kecil dan dia melibatkan Tuhan. Tuhan pakai dia untuk sesuatu yang besar, yaitu mengalahkan si Goliat itu gitu. Jadi ada 3 hal kita mengenali dan mengetahui apa kebisaan kita dari Raja Daud. Yaitu pertama, hal-hal kecil sih. Daud dipersiapkan untuk dia menenangkan Raja Saul dengan dia belajar bermain kecapi. Akhirnya dia menjadi lihai dan terampil bermain kecapi. Dan kedua, dia merawat kambing dan domba. Ternyata dia dipersiapkan untuk menjadi raja atas Israel yang kelakuannya seperti kambing dan domba. Dan ketiga, dia tuh ahli dalam mengumban. Dia dipersiapkan untuk mengalahkan Goliat. Nah, sekarang kembali ke diri kita. Apa yang kita miliki? Apa yang kita itu sebenarnya kan privilege ya. Maksudnya orang yang dikhususkan, orang yang dikuduskan Tuhan, berbeda dengan yang lain gitu loh. Tuhan pasti memberikan kita semua itu kebisaan. Apa kebisaan kita? Kita belajar dari Daud, dari kebisaan yang kita miliki yang kecil itu. Kalau kita libatkan Tuhan, pasti Tuhan akan mempercayakan kita sesuatu yang besar. Nah, sekarang apa yang saya miliki ya? Apa privilege yang Tuhan berikan? Misalnya gini, saudara mungkin diciptakan cantik gitu loh. Ya udah, berarti saudara dipercaya dengan kecantikan itu seperti Esther dong. Dia dipercaya diberikan privilege gitu. Dia cantik, dia harus memakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Dia menjadi ratu menggantikan Wasti dan untuk membebaskan bangsa Israel pada waktu itu, pada waktu Raja Persia ya waktu itu ya. Nah, kayak kalau kita mungkin sekarang dipercaya Tuhan, misalnya saudara-saudara itu kaya gitu loh. Ya udah, pakai kekayaanmu itu untuk memuliakan nama Tuhan. Misalnya saudara ditempatkan di lingkungan banyak orang narkobaan gitu. Kok Tuhan tempatkan saya di begini? Oh, mungkin saudara akan dipakai oleh Tuhan untuk membantu orang-orang yang narkoba itu agar gampang direhab, agar gampang mengenal Tuhan gitu. Jadi kita harus memakai privilege yang Tuhan berikan bagi kita itu untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kebenaran Tuhan. Mungkin ada saudara yang dipercaya di bagian pemerintahan. Jadi dari situlah saudara menjadi terang, menjadi kesaksian hidup buat orang-orang. Banyak hal Tuhan memberikan kita tempat di mana kita dipercayakan. Seperti saya mungkin dipercayakan harus tinggal di Jakarta, terus dengan kekrauditan ini, tapi dipertemukan dengan orang-orang yang mungkin bermasalah rumah tangga. Jadi mereka bisa konseling, bisa cerita, oh di sini mungkin saya dipanggil, di sini mungkin Tuhan menempatkan saya, misalnya saya menjadi seller, oh iya saya harus bersaksi tentang Tuhan. Kalau kita berbisnis, ya berbisnislah yang jujur. Kita harus mempermuliakan nama Tuhan, bukan menjadi batu sandungan, bukan nipu sana nipu sini. Tetapi orang tuh bisa melihat, oh orang yang percaya Tuhan Yesus itu begini toh gitu loh. Jadi jadilah orang yang bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan dengan privilege yang Tuhan berikan buat kamu. Nah, seperti Esther ya, ingat kan di Esther 4 ayat 14 itu Mordekai bilang begini, kalau kamu tidak akan bertindak, kamu nggak mau melakukan sesuatu, Tuhan nggak perlu kamu gitu loh. Tuhan juga mau melakukan apapun nggak perlu kita kok sebenarnya. Tapi kalau kamu mau, kamu dan keluargamu bisa diselamatkan. Saya baca ya, Esther 4 ayat 14 buat kita semua. Sebentar, Esther 4 ayat 14. Firman Tuhan berbunyi begini, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Nah saudaraku, ini justru
bukan pada saat Esther menjadi ratu loh. Ini masih belum loh. Mordekai sudah bilang begitu. Sebenarnya mau ada kamu nggak ada kamu juga Tuhan bisa lakuin apa aja. Tetapi siapa tahu kalau pas kamu mau, Tuhan bisa melepaskan bangsa Yahudi ini dari tangan melepaskan bangsa Israel ini melalui kamu menjadi ratu gitu. Jadi kalau kita mau saja untuk melakukan kehendak Tuhan, siapa tahu dengan diri kamu, dengan apa yang kebisaan kamu yang Tuhan kasih, dengan privilege yang Tuhan berikan buat kamu, kalau kamu mau, siapa tahu melalui hidupmu sesuatu yang besar akan terjadi. Jadi jangan terlalu underestimate apa yang Tuhan sudah kasih buat saya dan saudara. Amin. Dimanapun kita ditempatkan, saya percaya Tuhan tuh kalau kita mau, Tuhan tuh bisa pakai siapa saja kok, termasuk saya dan saudara. Oke. Terus yang ketiga, mengenali panggilan dan tujuan hidup kita. Siapa orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, mulai melayani jangan yang jauh-jauh dulu, karena sesuai dengan firman Tuhan bilang kan, beritakan Injil di Yerusalem dulu, di Samaria, di Yudea, dan seluruh sampai ke ujung bumi. Artinya kita harus melayani orang-orang di sekitar kita dulu. Kita melayani keluarga kita, suami, anak-anak. Kita melayani orang-orang di sekitar kita yang mungkin ada yang belum mengenal Tuhan, gitu kan, keluarga besar kita. Baru kita bisa kemana-mana gitu loh. Intinya gini, kebanyakan orang mikirin, wah saya jadi pembicara besar, saya berkhotbah di mana-mana, keren, terkenal. Tapi untuk urusan rumah tangga dan keluarga nggak bisa dipercaya gitu loh. Maksudnya anak-anak nggak ada yang patuh pada orang tua, terus rumah tangganya amburadul gitu. Itu menurut saya sih, dan menurut Alkitab itu nggak benar, karena kita harus benerin dulu internal kita, benerin dulu apa yang ada di bagian dalam dulu, baru kita bisa menjadi saksi di luar. Kalau kita sudah bisa di dalam rumah tangga itu menjadi saksi buat orang-orang di sekitar kita, pasti Tuhan akan memakai kita lebih lagi dan lebih dahsyat lagi. Oke, amin firman Tuhan. Nah, banyak sih hamba-hamba Tuhan, banyak sih nabi-nabi juga ya di dalam Alkitab yang dia melayani harus di dalam dulu. Misalnya Musa sebenarnya kan udah lari dari Mesir, dia udah lari dulu kan karena takut, dia balik lagi. Harus melakukan tujuan Tuhan itu, purpose-nya Musa itu kan menyelamatkan bangsa Israel. Jadi walaupun dia sebenarnya sudah lari, panggilan dia memang dipanggil untuk menyelamatkan bangsa Israel, dia pasti balik lagi. Dia balik ke Mesir lagi, dan karena dia mau banget, dan dia mau menjalankan apa yang Tuhan inginkan, purpose-nya dia, panggilannya dia itu adalah menyelamatkan bangsa Israel, dan dia kembali ke Mesir dan menyelamatkan bangsanya. Oke, saudaraku. Jadi saya akan baca ayat penutup untuk firman Tuhan hari ini. Ayat penutupnya di dalam Kolose 1 ayat 9 sampai 10 ya. Kolose 1 ayat 9. Oke. Saya akan bacakan buat saudara-saudara. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, ini luar biasa banget firman Tuhannya. Ini rangkuman dari renungan kita siang ini, bagaimana menemukan purpose and calling, tujuan dan panggilan hidup kita di dunia ini dari Tuhan, yaitu kita mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, dan kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi panggilan saudara, siapapun saudara, nggak usah menilai, saya cuman begini, manusia kecil lah, nggak bisa apa-apa. Jangan mengunderestimate dirimu. Tuhan tuh bisa pakai siapapun. Tuhan bisa pakai kamu menjadi luar biasa kalau kamu mau.
Oke? Jadi mari dengarkan panggilan kita, melakukan kehendak Tuhan, menjadi terang. Yang pasti kita harus berdampak, kita harus menjadi berkat, menginjil saudara-saudara. Ini udah ujungnya akhir zaman. Jadi kita itu cuma bisa memberitakan firman Tuhan, apapun, bagaimanapun kondisinya, dengan cara apapun, mau melalui media sosial, mau pas ketemu orang, siapapun, kita harus menginjil, memberitakan firman Tuhan biar nggak ada yang masuk neraka. Oke? God bless you all. See you. Dan sepertinya perjalanan saya masih separuh. Ya sudah 3/4. Seperempat jalan lagi akan sampai di rumah mertua. Oke, God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Temukan purpose and calling in your life. God bless.